sebangsa dan setanah air, sedunia nyata dan dunia maya yang ternyata nyata juga. Kerimangan saya, pernyataan yang bebas sebagaimana dijamin konstitusi. Kalau beda jangan baper, kalau baper jangan sama, kalau sama jangan berlega, karena kita tidak membela si apa atau si api juga si apu. Kita membela kebebasan berpendapat. Halo, tahun 2025 baru berjalan 11 hari ketika postingan ini dibuat, dan pemerintahan Prabowo Subianto juga baru berjalan sekitar 80-an hari, dipotong beberapa hari libur kerja. Karena kerja presiden ternyata ada liburnya, yakni dipakai alasan ketika memberi dukungan tertulis kepada pasangan Ridwan Kamil dalam Pilkada Daerah Khusus Jakarta November 2024 lalu. Presiden atau pejabat negara harus netral dalam kontestasi politik, makanya tidak netralnya kalau pas liburan. Kan tidak sedang menjabat, bukan sedang menjadi. Mungkin sedang dalam posisi sebagai cat lover misalnya. Baiklah, apapun atau apalah, setelah ribut soal OCCRP disusul soal Sintayong, netizen Indonesia punya objekan lagi soal patwal mobil Menteri RI 36 yang disebut arogan. Viral, karena viral adalah kunci untuk diperhatikan pemerintah. Polisi Indonesia termasuk paling jagoan kalau membongkar kasus-kasus kriminal, bahkan untuk kasus yang minim bukti sekalipun mereka bisa menemukan dalam waktu relatif singkat. Tapi itu untuk kasus kriminal atau pidana biasa. Kalau pelakunya menyangkut internal di kepolisian, kalau kasusnya menyangkut soal politik, kalau kasusnya berkait atasan mereka, apalagi elite penguasa, bukan kasusnya yang belibet, melainkan lidah mereka bisa ketekuk-tekuk, tidak karu-karuan. Soal patwal yang arogan saja meski minta maaf kepada masyarakat, tetapi tetap bernada menyalahkan masyarakat pengguna jalan. Bahkan sopir taksi eksklusif yang terlihat menghalangi jalan mobil menteri konon masih dicari dan akan dipanggil. Buat apa mau ditekan? Sementara kalau ditanya siapa pemilik atau pengemudi atau bahkan bos yang duduk di mobil RI 36 yang dikawal patwal arogan itu, tak ada yang menjawab. Tak bisa, atau mungkin tepatnya tak ada yang berani menjawab. Lawang untuk soal kayak gituan saja, Menteri Budi Ari cepat-cepat membantahnya, bukan dia lagi pemiliknya. Masalahnya dalam kabinet sebelumnya mobil RI 36 itu memang tumpaan Menkominfo Budi Ari. Tapi dalam jejak digital, mobil RI 36 itu dari dulu memang sering ngeselin warga Jakarta karena perilaku di jalanan yang suka nyerondol-nyerondol, minta privilege, merasa sok penting. Apalagi ketika sedang rame-ramenya janji situs-situs judol mau diberantas. Sekarang kendaraan itu, RI 36 itu, untuk menteri siapa? Nusron Wahid selaku menteri ATR yang diduga memakai RI 36 membantah, bukan dia yang pegang. Ya tentu saja itu mobil RI 36 bukan Nusron yang mengemudikan, juga bukan miliknya. Karena tentu itu mobil milik negara.
Nusron Wahid sendiri katanya mendapatkan mobil dinas bernomor RI 26, bukan RI 36. Jadi siapa hayo menteri pemakai mobil RI 36 itu? Bila-bila waktu kepepet, nanti akhirnya publik juga akan tahu. Keterangan persnya, Pak Menterinya waktu itu tidak ada di mobil RI 36, hanya ada ajudan atau stafsus atau asisten, atau mungkin cuma jasnya doang. Jangan suujon. Itu semua hanyalah contoh kecil arogansi elite penguasa. Contoh besarnya banyak, dan selalu seperti kata seorang ahli psikologi anak-anak, anak bukan pendengar baik nasihat ortunya, tetapi mereka peniru hebat ortunya. Artinya air cucuran atap jatuhnya ke comberan juga. Perilaku buruk dan niretik elite penguasa di segala lini akan dengan mudah ditiru bawahannya, juga pengikutnya, rakyat jelantahnya. Kalau atasan mereka berani bukan saja melanggar hukum tetapi mengubah-ubah undang-undang atau konstitusi, yang bawah juga tidak akan sungkan-sungkan menabrak-nabrak aturan hukum. Meniru perilaku buruk itu lebih mudah. Kalau perilaku baik sih entar-entar deh. Apalagi masyarakat yang terdidik dalam mental block yang sedang jatuh cinta monyet, seperti diistilahkan oleh Gari Nugroho. Itu sebabnya ketika sutradara film Indonesia terkemuka itu bilang Megawati bodoh dan Jokowi jenius, hal itu yang akan lebih banyak diulik para pembaca teks tapi nggak ngerti konteks kalimat Gari Nugroho. Padahal dalam uraiannya sutradara itu mengatakan konteksnya dalam tren yang terjadi sekarang soal lintas batas atau bahkan dunia campur aduk tanpa batas, hingga Megawati terasa naif, lugu, sementara Jokowi orang yang tahu bagaimana memanfaatkan, menggabungkan politik, industri hiburan, kekuasaan, dioplos dalam permainan simulakra. Tak jelas yang nyata dan tidak, yang ada dan tidak, dan Jokowi tega melakukannya. Bagi para pendukungnya, dalam kelindan permainan itu dimanfaatkan sebaik-baiknya, termasuk dalam menanggapi laporan OCCRP, Organized Crime and Corruption Reporting Project, yang kemarin melaporkan data dari partisipan bahwa nama Jokowi masuk dalam nama-nama presiden atau penguasa terkorup di dunia. Banyak teks yang dipotong-potong seenak udelnya untuk melakukan framing sebaliknya, termasuk misalnya pengakuan OCCRP bahwa mereka tidak punya bukti korupsi Jokowi. Demikian juga tanggapan PSI dan Jokman yang menuding laporan OCCRP itu ulah mereka yang kalah dalam Pilpres 2024 dan ulah majalah Tempo, juga PDI Perjuangan. Atau mereka yang tak bisa move on, anak Abah dan anak Ahok, termasuk bikin video hoax bagaimana Megawati menuding Jokowi keturunan PKI. Ketika video itu disebar, netizen yang bodong, yang dari sejak pikiran sudah miring, langsung akan menilai Megawati jahat tanpa cek itu hoax atau tidak, itu hoax atau fitnah. Terus karena jahat tidak pantas jadi ketum PDI Perjuangan. Yang pantas siapa? Ya mungkin menurut Effendi Simbolon, menurut Laksamana Soekardi, atau mungkin menurut Bambang Pacul dan Sulvan Lindan, atau siapa saja yang layak jadi ketua PDIP dalam kongres mendatang adalah bos mereka yang baru. Siapa? Ya enggak tahu. Kok nanya tempe? Padahal berkat OCCRP mereka bisa membela dengan lebih baik, elegan, sekiranya mau bersabar untuk menyelidiki binatang apakah OCCRP itu. Majalah Tempo dalam laporan terbarunya minggu ini belum lama lalu mendapatkan konfirmasi langsung dari Ordal OCCRP yang mengatakan bahwa masukan nama-nama dari partisipan responden berjumlah 55.000 orang
sejumlah 40.000 orang justru dari Kenya, sebagai nominator tertinggi presiden mereka William Ruto. Sedangkan nama Jokowi muncul di urutan kedua dari 7.000 pengusul. Jauh sekali sebetulnya. Tapi para juri OCCRP justru menobatkan Hafiz Al-Assad, Presiden Suriah yang terguling belum lama lalu. Laporan OCCRP, apalagi khusus mengenai masukan nama Jokowi, adalah persepsi para pengusul. Dilihat dari segi jumlah sangat kecil dibanding populasi penduduk Indonesia sekitar 280 juta jiwa. Tapi kenapa Jokowi gusar dan pendukungnya marah-marah? Padahal itu cuman persepsi dari masyarakat sipil. Ya, karena kekuasaan Jokowi sangat peduli dengan pencitraan, dengan segala rekayasanya, juga strateginya. Jokowi mengejar impresi baik hingga persepsi negatif sekecil apapun tentangnya akan menjadi persoalan besar. Lucunya, menurut laporan majalah Tempo, penduduk Kenya yang mengusulkan Ruto sebagai presiden terkorup merasa kecewa. Kenapa juaranya justru Ashaaf? Kenapa bukan presiden mereka? Karena penduduk Kenya bukan penduduk Indonesia yang kalau misal ada pemimpin korup, mending diam daripada dikata-katain atau berurusan dengan kekuasaan, dengan cebonger bahkan. Wong mereka yang terdidik dan lebih pandai menulis pun merasa ogah nulis di medsos. Dianggap nyari penyakit atau nyari musuh. Meski menurut laporan Drone Emprit yang juga diwawancari Tempo, buzzer pendukung Jokowi adalah akun-akun baru dengan sedikit follower. Sedangkan buzzer dengan follower jutaan yang dulu membela Jokowi tidak turun membelanya. Ada apa? Ya, sila analisis sendiri. Saya dulu dari sejak 2014 juga mendukung Jokowi, tetapi kemudian pada periode kedua ada beberapa permasalahan yang membuat saya harus menjaga jarak dan melihat lebih kritis bagaimana perilaku kekuasaan Jokowi dalam konteks demokrasi yang sehat. Ya, itulah permainan simulakra dalam dunia politik. Padahal dalam pidato hari ulang tahun ke-52 PDI Perjuangan kemarin, pidato Megawati sangat bernas, lepas dari gaya komunikasinya yang belepotan, juga slip of the tongue, juga terkesan sombong. Padahal bagi yang ngerti psikologi juga sejarah politik Indonesia, Megawati sedang menceritakan ironinya yang getir. Ia melihat dan mengalami paradoks kekuasaan dalam perjalanan hidupnya sejak anak-anak. Kalau disaring ditapis dengan kain saringan tahu, pidato Megawati termasuk pendidikan politik kebangsaan yang sangat jelas. Pesan politiknya dan ideologinya terang benderang. Senang sebetulnya bisa mendengar selipan-selipan di antara teks pidatonya. Ia seorang pendongeng yang menyenangkan, punya gaya humor, meski tentu pasti tidak demikian kesan bagi para pembencinya. Dari berbagai postingan kelompok pembenci ini terlihat jelas orientasi pilihan idolanya, bukan ideologinya. Karena ngerti juga belum tentu apa itu ideologi. Kenapa membencinya? Ya enggak tahu kok, nanya Tempe. Dalam pidato politiknya itu sesekali Megawati mengaum seperti Christine Hakim dalam memperagakan Cut Nyak-Dien yang terhina, yang dikhianati, yang kalah menjelang penangkapannya dalam Hujan. Lihat film Cut Nyak-Dien garapan sutradara Eros Djahout tahun 1988. Pengalaman politik Megawati paling kaya dan itu mengasah instingnya. Belum sebagai anak istana,
ia kenal secara pribadi dengan para founding fathers negara ini, tentu itu mengasah ketajaman analisisnya dalam berpolitik. Apalagi ia dalam arus utama bagaimana ia harus drop out dari kuliahnya karena situasi politik, hingga memuncak pada peristiwa Kuda Tuli 96 dan bagian dari perlawanan terhadap rezim Soeharto tahun 98. Sesuatu yang tak banyak atau sama sekali tak dimiliki para pengkritik dan pembencinya sekalipun. Terima kasih Megawati Soekarno Putri untuk pengorbananmu bagi perubahan negeri ini. Apapun. Isi pidato Megawati sangat mengharukan. Saya respect atas perjalanan politiknya. Sejak kanak-kanak hingga nenek-nenek sekarang ini. Tak bisa dihapuskan tapak tangannya yang menjadikan seorang tukang kayu ke tampuk elite nasional. Sebetapapun orang menghina Dina Megawati tanpa nalar, sejarah tidak akan bohong bagi yang mencintai negeri ini. Meski oleh yang mencintai seseorang, kebohongan adalah cara lain untuk menyembunyikan kebodongan. Bodong binonjrod bel geduel beh, itu gelar lain Petruk kantong bolong, wudeli bodong. Cinta negeri ini yang rakyatnya masih baperan dan pemimpinnya kelas emperan elitenya.